Dalam Thariqah Kubrawiyah diurai lagi, ada latifah kolbu, latifah ruh, sir, sampai kemudian kullu jasad. Maka ini sudah mix. Maulana Khalid dengan gabungan dari beliau-beliau ini kemudian menghidupkan itu dalam formulasi bersuluk. Lalu saya memilih minimal 10 hari. Nah, Jan Janani punya murid Al-Qutub Abdullah Dahlawi. Betul Bia ya? Betul Bia? Abdullah? Sah? Naam? Abdullah. Ya. Ba'da Janan. Nah. Sidi Abdullah punya murid Wali Kutub Mujaddid kedua. Bukan kedua sebenarnya. Jadi Mujaddid pertama itu Abdul Khaliq yang kabir, yang besar. Mujaddid kedua Muhammad Bahauddin. Yang ketiga ini Mujaddid ketiga. Yang besar. Semuanya mentajdid tapi ini yang besar-besar. Nah, Mujaddid yang keempat yang besar disebut Maulana Khalid. Dulu suluk khalwat itu bebas, harinya kapan aja. Harinya mau berapa aja, nggak mesti di surau, bisa di hutan, bisa di gunung, bisa di padang pasir, bisa di gunung salak, bisa di sungai. Maulana Khalid, beliau thariqatnya banyak. Karena dari sini thariqatnya udah banyak. Jadi Sidi Ahmad ini mursyid Qadiriyah, mursyid Kubrawiyah, mursyid Khistiyah, mursyid Suhrawardiyah. Lalu oleh beliau tidak digabung acak tapi dikasih porsi-porsi. Jadilah Al-Mujaddid. Jadi oleh Maulana Khalid yang tadinya masih belum zahir, di sini dizahirkan oleh beliau salah satunya thariqat khalwat. Berkhalwat 40 hari, 30 hari, 20 hari, 10 hari, 7 hari, 5 hari, 3 hari, 1 malam gitu. Ini Maulana Khalid. Diambil dari mana? Itu thariqah Suhrawardiyah. Nah, di Ribat ada suluk nggak? Ada khalwat? Ada. Nah, apa yang diamalkan di situ? Kalau Naqsyabandiyah basic itu cuma zikir khafi. Allah, begitu. La ilaha illallah, muraqabah. Dalam Thariqah Kubrawiyah diurai lagi, ada latifah kolbu, latifah ruh, sir, sampai kemudian kullu jasad. Maka ini sudah mix. Maulana Khalid dengan gabungan dari beliau-beliau ini kemudian menghidupkan itu dalam formulasi bersuluk. Lalu saya memilih minimal 10 hari. Ini pertengahan dari 40 sampai 1 malam kan? Kan 1 malam juga ada, 1 malam kecepatan. Ya, enggak, kalau kita tengahnya 10. Karena di sini ada 0. Ya. Oke. Kita ngambil yang 10. 10 hari terakhir. Kenapa? Karena itu sangat sesuai dengan i'tikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beriktikaf. Jadi formulasinya i'tikaf, kurikulumnya suluk Maulana Khalid. Bernamalah Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Khalidiyah. Ini juga boleh disebut Naqsyabandiyah Ahmadiyah. Tapi nama Ahmadiyah sudah jelek. Ya. Di dalam riwayat kitab hadis rata-rata nyebutnya Al-Mujaddidi, Al-Mujaddidi, Al-Mujaddidi. Hatta ada seorang guru dari Imam Wahabi, Muhammad Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu punya guru namanya Muhammad Hayat As-Sindi. Dia berthariqat Naqsyabandiyah Al-Mujaddidiyah. Coba perhatikan teman-teman, sampai Sidi Abdullah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Ini di India. Nah, ini mungkin tahun depan lagi kita ke sana. Insya Allah. Iya. Bukan ke Bombay kita, bukan. Nggak ketemu Syahrukh Khan kita.
Mulai dari Ma'rah Khalid. Ma'rah Khalid ini orang apa? Dia orang Baghdad yang hijrah ke Damaskus dan wafat di Damaskus di masa Turki Utsmani. Di masa siapa? Nah, silakan difoto dulu, habis itu dihapus kalau mau foto. Nah, di masa Turki Utsmani di Istanbul ada isu di Damaskus, muncul seorang yang sesat mengajarkan ilmu kebatinan. Wahai mufti besar, engkau pergilah ke sana dan teliti cek siapakah pengajar itu yang punya murid banyak. Berangkatlah mufti besar itu ke sana. Si mufti besar ini kemudian ketemu gurunya, pengarang kitab Ad-Dur Al-Mukhtar, ya. Dur Al-Mukhtar man muallifu? La yani ta'rifu? Ibn Abidin Al-Hanafi. Jadi si mufti besar di kota Istanbul itu, dia ingin menjadi intelnya si sultan. Dan cuma karena dia nggak punya akses langsung, dia datanglah ke guru dia di mana? Di Damaskus, Al-Imam Ibn Abidin. Al-Imam Ibn Abidin. Apa yang terjadi? Digemplang itu mufti, tapi bukan dengan tangan, dengan kata-kata. Ente sembarangan. Itu guru saya, katanya. Kata Ibn Abidin, ente sembarangan. Bilang guru saya, guru kebatinan sesat. Itu guru saya, guru kamu. Apa kata mufti besar? Mampus gua. Dikeluarkanlah oleh Imam Ibnu Abidin satu kitab, judulnya apa biar? Sillul Hussam. Ya, cari cek, itu ada, sudah ada PDF-nya. Risalah kecil, Sallul Hussam. Hussam, kayak nah, jadi apa? Tebasan pedang terhadap orang yang memfitnah guruku Maulana Khalid Al-Baghdadi. Itu asbab ada isu di Istanbul. Habis itu apa yang terjadi? Si mufti besar berguru kepada Maulana Khalid. Pulang ditanya laporan kepada sultan. Gimana? Kamu sudah ketemu Tuan Mufti? Sudah lihat ini orang alirannya apa? Apa kata dia? Tuanku Sultan yang mulia, bagaimana mungkinkah dia disebut sesat, sedangkan guru dari muftimu ini adalah murid daripada orang yang engkau sebut itu. Ditanya, siapa guru ente? Sayyidi Syekh Al-Mufti Al-Kabir Ibn Abidin, sahib Durrul Mukhtar yang kitabnya viral di zaman itu. Akhirnya muncullah hubungan khusus antara Istanbul dan Damaskus. Siapa di Damaskus? Bukan kotanya, imamnya. Dan Imam Khalid bukan pribumi, dia seorang. Jadi nggak ada pribumi dan pendatang, sama. Si kita ini sama-sama pendatang di bumi ini, ya, sama pendatang semua kan? Pendatang semua. Jadi tolong jangan buka-buka lembaran pribumi dan prilangit. Oke, boleh dihapus, Nelly, ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nggak ada itunya. Memsahannya nggak ada, mafi. Raddul Mukhtar, صح؟ صحيح هذا اسمه؟ نعم. أول ما سمعنا هذا كتاب من شيخنا علي مصطفى يعقوب، كان يشتري هذا الكتاب ويقرأ ويوصينا بقراءته. نعم. طيب،
Sudah? Terus yang kita kunjungi yang mana nih? Maulana Khalid ini udah Syukri udah kesana nih belum? Mana Syukri? Ayuhai Syukri, syukran. Hah? Mana Syukri? Di luar? Oh ya, lagi jaga ya. Maulana Khalid. Nah, ini banyak yang keliru nulis sanad. Maulana Khalid orang mana tadi? Mati tuh. Orang mana tadi? Orang Baghdad yang hijrah ke Damaskus, Suriah. Damaskus di mana? Jawa Tengah. Maulana Khalid punya murid banyak sekali. Tadi ada Sidi Abdullah, guru beliau itu juga punya murid ke bawah. Nanti pecah di situ namanya Muzhariyah. Ini jalur Kha. Jadi Naqsbandiyah itu nanti ada Khalidi, di sini nanti ada Muzhari. Ada Muzhar yang lain lagi, Muzhar. Ada di sini Sa'idi, ya, Sa'idiyah. Sangat banyak ya. Nah, jalur kita yang mana? Tapi alhamdulillah Al-Faqir dapat juga jalur Muzhariyah, Sa'idiyah melalui jalur Syekh Ali Wafa, anaknya yaitu Kiai Taifur Madura. Ya, alhamdulillah dapat juga jalur dari beliau. Jadi alhamdulillah hampir semua jalur Naqsyabandi saya dapat berkah dari Allah SWT, dapat ijazahnya juga dan izin untuk mengembangkannya. Nah, kita ini dulu. Jadi nanti ada masa kita ziarahnya ke Madura. Gitu ya. Ada yang masih hidup, Abuya Syekh Taifur, itu orang Madura, nulisnya pakai bahasa Arab. Buku dia hampir semuanya bahasa Arab, bahkan kayaknya semuanya. Hampir semuanya bahasa Arab. Ya, semoga Allah memberkahi beliau, masih hidup, hafizahullah wa mata'allah fi hayatih. Ya. Maulana Khalid punya murid namanya Abdullah. Jadi guru dia Abdullah, murid dia namanya Beliau ngangkat khalifah lebih dari 100. Ya, tapi yang zahir namanya cuma berapa. Dan sistemnya ada manajemen, maka disebut Khalidi karena manajemennya paling bagus. Sidi Abdullah ini pernah bertugas di Baghdad, di kampung dia Arzinjan, maka dia bernama Abdullah Al-Arzinjani. Al-Arzinjani. Sidi Abdullah juga bertugas ke Al-Quds, pernah di Al-Quds, disuruh jadi khalifah. Jadi kata Syekh Maulana Khalid, kamu datang ke sana ya, kamu pimpin zikir di sana, talqin orang di sana. Sidi Abdullah datang aja, ditinggal semua kerjaannya. Kan nggak sanggup antum begitu sekarang, ya? Kan nggak sanggup. Nah kalau di Ribat saya cuma begini aja. Udah Buya Aldomni, Buya Asfi, Buya Yunang, saya jarang datang ya. Awalnya kan mau rungkat juga deh tuh. Ya lama-lama alhamdulillah ketemu polanya sendiri. Ya kayak gimana kok ditinggal-tinggal, kita ini kayak nggak diurus-urus gitu. Nah terus kalau nggak begitu, kita gimana mau menghidupkan semangat Maulana Khalid? Ya semangat Maulana Khalid ya. Akhirnya Sidi Abdullah Al-Arzinjani diutus ke Makkah. Sidi Maulana Khalid juga sudah punya khalifah di mana? Di Madinah. Namanya Syekh Ismail. Syekh Ismail. Ya. Nah, Ismailnya Imam Khalid itu ada Ismail macam-macam. Ada Ismail An-Narani, ada Ismail Al-Barusi, bukan Barus. Ada Barusawi gitu. Ini ada beberapa peneliti Indonesia agak kurang pas, adik-adik kita mengira ini Barus Aceh. Bukan, ini bukan Barus Aceh. Ini beda orang. Ini Barusawi, orang sana, orang arah Timur Tengah sana ya. Ada lagi Ismail Minangkabau. Dia wafatnya di Mekah. Nah, tapi bukan murid langsung Maulana Khalid. Cuma ketemu, tapi semua disuruh ngaji ke siapa? Jadi murid-murid Maulana Khalid yang di Mekah dititipkan kepada Sidi Abdullah. Siapa aja murid-murid beliau yang di Mekah? Syekh
Ismail, orang Simabu, Batu Sangkar, Sumatera Barat hari ini, ya, disebut bahasa Arabnya Ismail Al-Jawi. Lalu yang kedua, Sulaiman Al-Qarimi. Orang ini meninggal cuma beda hari. Satu meninggal hari Ahad, hari Sabtu, satunya hari Ahad gitu. Beda hari aja. Jadi ada beberapa kawan saya mau ngasih itu sebenarnya. Tapi SMS saya nggak ditanggapin sama dia. Saya bilang saya mau nanya-nanya tentang Syekh Ismail. Karena dia nggak tanggapin, ya kita dapat data yang jelas. Karena di buku dia, di penelitian tesis dia nggak tahu Ismail ini wafat di mana, di Riau atau di mana gitu. Karena Syekh Ismail ini pernah pulang ke Riau ini di Pulauan Raja Ali Hajib ya. Karena pernah pulaunya Penyengat, ya, Lingga. Ya, dulu yang disebut Kerajaan Riau itu di situ. Kalau Riau daratan disebut dulu Kerajaan Siak atau Bengkalis II. Kalau orang sebut dulu Kerajaan Riau itu di Penyengat. Dulu mursyidnya, murid beliau, Raja Ali Haji, penulis Gurindam 12. Jadi itu yang disebut Bapak Bahasa Indonesia. Maka Bapak Bahasa Indonesia itu seorang mursyid thariqah yang mengadakan tawajuh, khataman, zikir, suluk itu di dalam komplek Keraton Istana. Saya sudah ke sana. Sudah ziarah ke beliau. Nah, ini murid dari siapa? Ismail Al-Jawi. Nah, Syekh Abdullah punya murid lain namanya Syekh Salim. Syekh Salim ini kebanyakan muridnya orang-orang Turki. Ini meninggal 2 tahun sebelum mereka. Semuanya meninggal di Mekah. Jadi kalau pergi ke Ma'la, Buya, baca Fatihah ke beliau berdua nih, bertiga. 4 malah ya, Syekh Abdullah, Salim. Nah, ditambah nanti mereka punya murid namanya Sulaiman Zuhdi. Nah, nama dia Sulaiman bin Hasan Al-Qarimi, yang ini Sulaiman Zuhdi bin Hasan. Tapi ini bukan anak beliau. Ini orang lain. Ini nggak ada kaitan. Dia cuma guru. Sulaiman Zuhdi. Nah, ini disebutkan semuanya dalam risalah beliau dan dalam beberapa buku-buku tarajum, ya, tarajim Sulaiman Zuhdi. Orang mengira Sulaiman Zuhdi ini adalah Sulaiman Qarimi. Kelihatan nggak di sana? Nggak, harus berdiri kita. Sulaiman Zuhdi, oke? Ya, ini turun ke Turki, oke? Kita pendek aja ini. Sulaiman Zuhdi punya kawan, murid dari Syekh Ismail Al-Jawi dan murid daripada, ya, Sulaiman Al-Qarimi. Namanya siapa? Muhammad Tahir. Inilah yang dekat kampung Buya Aldomi, Barula. Oke? Muhammad Tahir berkawan dengan Sulaiman Zuhdi. Nah, ada murid lain Ismail Jawi. Itu di daerah kumpulan. Namanya Syekh Muhammad Said. Siapa namanya? Kita hapus aja ini. Muhammad Said. Ini mereka seperguruan semua. Muhammad Said. Jadi mereka ini seperguruan. Muhammad Said menurunkan murid namanya Syekh Ibrahim Kumpulan. Ini bukan Muhammad Said Bonjol, bukan. Bonjol nanti murid lanjutan dari Ibrahim Kumpulan ke bawah. Ibrahim Kumpulan. Wah, nggak jelas.